Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu dari Kakanwil Kemenak. Kira-kira siapa saja si kategori pelamar P3K Kemenak tahun 2022? Siapa saja yang di sini kita itu yang termasuk dalam kategori XTHK 2, kemudian juga pelamar non ASN Kemenak dan juga pelamar umum. Kira-kira kalau misalkan teman-teman guru sekolah swasta itu masuk dalam kategori yang mana, dan juga untuk peluang lulusnya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk pendaftaran CASN tahun 2022 sudah dibuka. Inilah untuk informasi terbaru yang mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman pendaftar P3K Kemenak pada video sebelumnya ya. Ya benar, di sini kita kutip informasi terbaru yaitu dari Kanwil Sulsel ya, tertanggal 29 Desember kemarin, yang mana bahwasannya di sini hal-hal penting terkait tentang pendaftaran P3K. Ini adalah yang pertama, formasi XTHK 2 itu hanya untuk pelamar yang memiliki nomor tes P3K tahun 2021. Jadi bagi teman-teman yang masih terdata ya di database PKN sebagai tenaga honorer kategori 2 dan juga kita memiliki nomor tes P3K 2021, maka teman-teman di sini masuk dalam kategori XTHK 2. Dan pastikan ketika memilih formasi, ini adalah memilih formasi yang memang diperuntukkan untuk teman-teman THK 2 ya. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu formasi non ASN ya. Formasi non ASN Kementerian Agama itu adalah untuk pelamar yang telah mengabdi, dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama ya, yaitu atau di Kanwil ataupun juga di kantor Kementerian Agama, kemudian atau di KUA atau mungkin juga di madrasah negeri. Jadi formasi non ASN itu adalah istilah bagi teman-teman honorer. Kalau misalkan di sekolah itu adalah guru honorer ya, guru honorer, yang mana di sini kita itu yang bekerja pada instansi pemerintah. Maksud instansi pemerintah di naungan Kementerian Agama ya. Kalau misalkan di MI itu adalah di MI negeri teman-teman. Kemudian kalau di MI swasta itu tentunya tidak masuk dalam kategori formasi non ASN. Kemudian juga kalau misalkan di MTS itu adalah di MTSN ya, MTS negeri. Kalau misalkan MTS swasta itu tidak masuk dalam kategori non ASN ini. Kemudian kalau misalkan di aliyah tentunya di madrasah aliyah negeri ya. Kalau misalkan madrasah aliyah swasta itu tidak termasuk. Jadi formasi non ASN Kementerian Agama adalah untuk pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja sampai saat ini, yang berada di kantor wilayah, kemudian di kantor Kemenak, di KUA, kemudian di madrasah negeri teman-teman. Nah, untuk kategori teman-teman yang masuk dalam formasi non ASN Kemenak. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan juga ya, yaitu di bagian yang poin ketiga, yaitu selain poin 1 dan juga 2 ini dapat melamar pada formasi lainnya. Artinya teman-teman yang tidak termasuk dalam kategori XTHK 2 ataupun juga tidak termasuk dalam non ASN Kemenak yang tadi sudah kita jelaskan di sini, maka teman-teman bisa melamar. Nah, kalau misalkan kita itu guru MTS sekolah swasta, misalkan guru MI sekolah swasta ataupun juga guru aliyah sekolah swasta. Nah, teman-teman ini juga bisa melamar, namun formasinya yang dipilih itulah untuk di formasi lainnya nanti. Terkait tentang pengkategorian formasi, kemarin sudah kita jelaskan ya pada video sebelumnya. Kemudian untuk pendaftar Kementerian Agama pada aplikasi SSCASN itu memilih formasi yaitu P3K teknis ya. Kemarin bagi teman-teman yang masih bertanya, saya ingin mendaftar sebagai guru di formasi Kemenak, kenapa nggak ada formasi P3K guru? Memang kalau misalkan Kemenak ini termasuk dalam kategori teknis ya teman. Jadi kita memilihnya login ke akun SSCASN, setelah buat akun kita memilih formasinya itu adalah sebagai mendaftar P3K teknis ya. Inilah baik bagi guru maupun juga untuk teman-teman non guru. Kemudian terkait tentang portofolio nih, portofolio pengalaman kerja itu wajib ya bagi pelamar yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau Kanwil atau Kemenak atau kantor Kemenak apabila MIN, kemudian KUA, madrasah negeri. Nah, bagi teman-teman yang sebagai kategori 1 ya, sebagai kategori 1 ataupun juga 2, ini kan mengabdinya di instansi pemerintah ya. Kalau misalkan kita mengabdi di instansi pemerintah, maka portofolio pengalaman kerja itu yang bertanda tangan itu adalah dari Kepala Satuan Kerjanya, baik itu dari Kanwil
kemudian kepala kantor Kemenak, kemudian kan Kemenak ini adalah jika kita itu berada di MIN, MTSN, kemudian MAN dan seterusnya ya, KUA Madrasah Negeri. Kemudian tentang penggunaan materai nih, yaitu materai menggunakan materai tempel ya, maupun juga materai elektronik, tetapi sebaiknya ini menggunakan materai tempel ya, dengan ketentuan satu materai itu untuk satu dokumen. Jangan sampai teman-teman kegagalan nanti dialami di seleksi administrasi dikarenakan kita menggunakan satu materai ditempel di beberapa dokumen. Nah, itu jangan sampai seperti itu, dikarenakan setiap materai itu tentunya memiliki nomor seri yang berbeda antara satu materai dengan materai yang lainnya. Kalau misalkan dalam beberapa dokumen kita tempeli dengan materai yang sama, tentunya nanti akan terdeteksi bahwa kita menggunakan hanya satu materai ya, ditempel berulang kali, itu nanti menyebabkan kita itu tidak lulus seleksi administrasi. Itu berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk informasi lanjutan, yaitu di sini untuk guru madrasah ini ya, info penting CP3K. Untuk guru madrasah swasta itu tidak bisa ikut melamar di formasi non ASN ya. Jadi bagi teman-teman yang masuk dalam kategori yang dibagi jadi 3 ya, yaitu formasi XTHK 2, non ASN dan juga untuk lainnya. Jadi kalau misalkan kita guru madrasah sekolah swasta itu kita nggak bisa melamar di formasinya XTHK 2 atau melamar di formasinya non ASN. Nah, tentunya kita hanya bisa melamar itu adalah yang dikategorikan untuk formasi lainnya, teman-teman. Dan demikian. Jadi kita bisa cek kembali untuk pengumuman dan di sini sudah kita jelaskan pada video sebelumnya ya. Kemudian di sini untuk materi yang digunakan adalah materi fisik, ini tidak boleh menggunakan materi berulang ya. Ini adalah seperti yang tadi, materinya satu itu digunakan satu dokumen. Kalau misalkan kita mengupload nantinya itu ada 5 dokumen, berarti kita menyiapkan 5 materi ya. Kemudian tempat lahir pelamar itu mencantumkan nama kabupaten atau kota setara dengan kabupaten kota. Kemudian surat keterangan pengabdian itu ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pertama yang diatur di Permenpan 940 tahun 2022. Dan selanjutnya di sini untuk surat keterangan portofolio dan juga surat keputusan yang membuktikan pelamar masih aktif saat pendaftaran calon P3K. Nah, ini teman. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita cek kembali ya, ini adalah untuk kategori pelamar dalam seleksi P3K untuk Kemenak. Ini ada 3 kategori pelamar. Yang pertama adalah pelamar untuk XTHK 2 yang kita itu terdata dalam database BKN. Maka di sini kita memilih formasi ya. Inilah untuk honorer khusus teman-teman THK 2 yang masuk dalam database BKN. Kemudian jika kita harus aktif ya, masih aktif bekerja di instansi pemerintah sampai dengan pendaftaran dibuka saat ini. Kemudian untuk pelamar yang non ASN ini adalah yang bekerja di instansi pemerintah, entah itu di MI, MTS, Madrasah Aliyah kalau sekolah ya. Kemudian di kantor-kantor Kemenak ya. Ini kita bisa memilih untuk formasi non ASN. Inilah kita bekerja di instansi pemerintah. Ini kalau misalkan di sekolah adalah sekolah negeri ya, yaitu MIN, kemudian MTSN dan juga MAN. Kemudian untuk pelamar lainnya ini termasuk teman-teman dari sekolah swasta itu juga masuk dalam kategori pelamar lainnya ya. Ini kita nggak termasuk dalam kategori 1 ataupun kategori 2. Namun di sini kita bisa ikut seleksi tentunya dengan memilih formasi sesuai dengan pengumuman PDF. Seperti yang kita telah bahas pada video sebelumnya, yaitu ketika kita login ke akun SSCSN, ketika kita itu mengetahui kita itu masuk dalam kategori pelamar yang apa, jangan sampai kita salah pilih ya, karena nanti akan menyebabkan kita nggak lulus seleksi administrasi. Nah, berikutnya seperti yang kita ketahui bahwa di sini kriteria pelamar dibagi menjadi 3, yaitu THK 2, kemudian pelamar non ASN Kemenak, kemudian juga dari pelamar lainnya, termasuk bagi teman-teman yang masuk dalam kategori dari sekolah swasta ya. Nah, soalnya kita login, kemudian kita pilih formasi. Pastikan kita pilih formasi, misalkan untuk kriteria pelamarnya XTHK 2, kita juga memilih untuk formasi yang diperuntukkan untuk XTHK 2 ya, misalkan guru akidah akhlak dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita kategori pelamar non ASN Kemenak, ini juga kita milih formasi yang diperuntukkan untuk kita ya. Kalau misalkan kita ini kategori pelamar lainnya, termasuk dari guru sekolah swasta di MI, MTS dan juga Madrasah Aliyah ya, kita juga memilih formasi yaitu sesuai dengan yang diperuntukkan untuk kita. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.